Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Ketika saya berkata apa itu iman, tentu akan banyak sekali sudut pandang. Tergantung di mana kita sekarang. Tergantung tingkatan dan demi tingkatan yang kita ketahui sekarang. Jadi bagi saya, terlepas dari apapun sudut pandang panjenengan tentang apa itu iman, monggo. Tapi saya ingin berlogika, karena bagi saya tidak ada yang satu pun yang tidak bisa kita logikakan. Karena ketika saya mengatakan percaya, saya harus tahu betul apa yang saya percayai. Dan bagi saya sekarang, karena saya sudah merasa lebih dari setengah abad, harusnya saya sudah dalam posisi dewasa. Ini tentang saya. Ini bukan tentang siapapun. Jadi kalau bagi saya, iman itu percaya. Percaya kepada apa yang kita percayai. Bagi saudara yang Hindu, tentu percaya berdasarkan pengetahuan saudara yang Hindu. Bagi panjenengan yang Buddha pun berkepercayaan berdasarkan Buddha. Bagi panjenengan yang Nasrani pun berdasarkan pengetahuan panjenengan beriman kepada Tuhan. Bagi panjenengan yang Islam sama, bertuhan berdasarkan Islam, berdasarkan petunjuk kitab suci Al-Quran. Tapi saya tidak akan membicarakan tentang hal itu. Saya tidak akan masuk ke ranah itu. Karena ranah itu akan masuk ke ranah hadis dan dalil. Saya hanya ingin bercerita saja tentang sudut pandang saya. Yang ada di setiap kelompok kita masing-masing. Hindu, Buddha, Nasrani, dan Islam. Kenapa kita percaya? Kenapa kita bisa percaya?
bahwa ada Tuhan, bahwa ada ini, bahwa ada itu. Silakan panjenengan berpendapat. Karena apa kita bisa percaya? Kalau dalam sudut pandang saya, sangatlah simpel. Terlepas dari kelompok apapun kita, kita bisa bergerak, kita bisa bergerik, kita bisa berkata, kita bisa ini dan itu, dan kita bisa beriman. Pada akhirnya kita mengatakan, saya beriman. Itu kalau bagi saya, karena kita dititipi hidup. Karena ada hidup di dalam wujud. Berarti sangat terkait antara iman dan hidup. Ini bagi saya, ini sudut pandang saya. Dan sudut pandang saya ini berlaku kepada kita semua, terlepas dari kelompok apapun. Kalau bagi saya, iman itu karena hidup. Kita tidak akan bisa berkata apapun, apalagi mengatakan saya beriman, ketika hidup itu sudah lepas dari dalam wujud. Berarti bagi saya, iman itu adalah hidup. Kalau bagi saya akan sampai kepada titik iman, titik yang kita katakan iman, ketika saya sudah bertemu dengan hidup. Ketika saya bisa berkomunikasi dengan hidup. Bagaimana bisa kita menemukan hidup, bertemu dengan hidup, padahal hidup itulah yang dimaksud oleh Tuhan, utusanku, yang aku utus ke dalam setiap wujud apapun. Tapi karena kita diklaim makhluk paling sempurna, maka beban itu kepada yang bernama manusia. Manusia yang mana? Manusia yang hidup. Manusia yang hidup yang seperti apa? Manusia yang sadar akan hidup.
ketika kita sadar akan hidup, kita akan sadar akan diri. Ketika kita sadar akan diri, maka la haula wala quwata illa billah itu nyata. Tiada daya dan upayaku melainkan karena Allah bagi kita umat muslim. Jadi wujudnya iman itu sadar. Kesadaran dan titik akhirnya adalah kesadaran murni. Ketika kita berada di titik kesadaran murni, maka kita akan dengan jelas menyatakan, dengan jelas menyaksikan ketidakberdayaanku yang selama ini menganggap aku yang hebat, aku yang pintar, aku yang paling hebat. Ketika kita sadar, ketika kita menyadari untuk bisa sampai kepada kesadaran murni, semua itu, semua pengakuan itu akan hilang. Karena pada hakikatnya kita hanya merasa dan merasa. Padahal semuanya karena hidup, karena ada hidup yang masih dititipkan di dalam wujud kita. Yang belum bisa kita temui. Kalau bagi saya sangat simpel. Tidak berbelit-belit. Tapi bagi panjenengan yang suka berbelit-belit, saya tidak akan masuk ke ranah itu. Di sini saya tegaskan sekali lagi, ini tentang saya, ini tentang sudut pandang saya. Jadi bagi saya, iman itu adalah hidup. Iman itu karena hidup. Maka kita harus bisa menemui hidup, bertemu dengan hidup, untuk bisa mewujudkan iman dan hidupnya iman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua.